ambo dapat ujian ketika itu ada seorang mengatasnamakan dari kantor sensus. Memang betul orang itu pernah datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hafidha ibadahul mu'minin. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman min hamazatis syayatin wa nazaghatil mudillin, dari godaan syaitan dan rayuan-rayuan orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'al li iblis al-la'in sultanan ala ibadihil mukhlisin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan iblis menguasai hamba-hambanya yang senantiasa mengikhlaskan dirinya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Man i'tamada alaihi kafah. Siapa orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah, Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa man sa'alahu a'tah. Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Wa man ista'adza bihi a'adahu min masaibid dunya waddin. Siapa orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah dari musibah selama hidup di dunia dan musibah dalam beragama, Allah berikan perlindungan kepadanya. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa huwa ar-rahmanur rahim. Kita semua memuji Allah karena dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa nashkuruhu azza wa jalla wa huwal jawadul halim. Kita semuanya bersyukur kepada Allah karena dialah Allah yang maha tempat meminta dan yang maha penyantun. Nas'aluhul iman wa taslim. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar ditetapkan keimanan di dalam hati kita dan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Wa na'udzu bihi minasyaitonir rajim. Kita semua memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita pun semua bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi. Kita pun semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam ala habibina, kepada kekasih kami, wa uswatina fi hayatina, contoh tauladan yang baik dalam hidup kami, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi. Dan sampaikan ya Allah salawat dan salam kami kepada keluarga dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah
wa kadzalika alladzina amanu, dan seperti demikianlah orang-orang yang kami jadikan orang-orang yang beriman. Wa kadzalika alladzina kafaru taba'allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah mengunci mati hati orang-orang yang senantiasa mengatakan beriman dengan lisan mereka, tapi tidak beriman dengan hati mereka. Fa'um la yafqahun, lalu mereka tidak bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari orang-orang yang hanya sekedar mengucapkan orang beriman, tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada keimanan itu sendiri. Orang seperti ini, seperti yang kita bahas tadi di waktu khutbah di hari Jumat tadi, itu adalah termasuk golongan al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Ayo al-muslimun, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita simpulkan dulu dari perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab yang beliau karang yang berjudul Miftahu Daris Sa'adah, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu dari isi kitab itu adalah al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Dari judul ini lalu beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 indikator utama yang menyebabkan manusia disebut al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah jumudul ain. Yang kedua faqadul haya. Dan yang ketiga al-hirsu alad dunya. 3 indikator utama kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia telah kehilangan kemanusiaannya. Dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah rawahu An-Nu'aim, yang diriwayatkan oleh Nu'aim, au kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, arba'atun minasyaqa, ada 4 perkara yang menyebabkan manusia mendapatkan penderitaan dunia dan akhirat. Ada 4 perkara yang menyebabkan manusia mendapatkan penderitaan dunia dan akhirat, sampai-sampai disebut al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Apa yang pertama? Kata Rasulullah adalah jumudul ain. Sama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jumudul ain. Apa maknanya? Jumudul ain itu artinya pandangan yang picik. Supaya lebih mudah dipahami lagi, jumudul ain ini
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Kalau di orang lain salah dinyo, cuma ini seorang yang benar. Kalau ada manusia seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak ada rasa takutnya menyebutkan manusia ini sudah kehilangan kemanusiaannya. Masya Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, apalagi yang menyebabkan manusia mendapatkan penderitaan di dunia sampai di akhirat nanti. Yang kedua adalah kata Rasul qaswatul qalb. Qaswatul qalb itu hati yang keras. Sudah kita sebutkan tadi, hati yang susah menerima nasihat. Jadi kalau ada manusia diberikan Bapak dan Ibu nasihat, tidak menerima, kalau kita kembalikan kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, berarti dia sudah terjerumus al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Qaswatul qalb. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah watulul amal. Tulul amal itu artinya orang yang panjang angan-angannya tentang urusan duniawi. Kita tidak salah Bapak dan Ibu untuk mencari harta, bahkan disuruh kita untuk menjadi orang kaya. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu cara mendapatkan harta itu dengan salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sama seperti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekitar 2 minggu yang lalu ambo dapat ujian. Ketika itu ada seorang mengatasnamakan dari kantor sensus. Memang betul orang itu pernah datang ke rumah mendata keluarga, dan 5 hari sesudah itu lebih kurang datanglah Bapak dan Ibu menelpon. Ditelepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini Pak Ahmad Dahlan? Iya. Ini dengan siapa? Pak Ahmad Dahlan. Masih ingat tak siapa kira-kira yang menelpon? Lalu saya jawab, orang hampir tiap hari menelpon ambo Pak, minta maaf kalau dibuat jadi PR, ambo matikan selah. Begitu ambo cean. Lalu dia mengatakan, Pak Ustadz, saya baru beberapa hari yang lalu dari rumah Pak Ustadz. Oh, kalau beberapa hari yang lalu itu Pak Surya. Iya benar. Ada apa Pak Surya? Ini Pak Ustadz, saya dapat amanah. Amanah apa? Saya dapat amanah di kantor DJKN Bukit Tinggi. Apa itu kantor DJKN? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kok jauh sekali Pak Surya dari kantor sensus ke DJKN? Ada apa kerja Bapak Surya di kantor DJKN? Saya dapat amanah, memang bukan tahun ini saja, tahun lalu pun saya sudah dapat amanah ini. Amanah apa? Untuk menjualkan barang-barang elektronik dengan secara lelang. Jadi kenapa Pak Surya menelpon saya? Saya minta tolong ke Pak Ustadz Ahmad Dahlan. Bagaimana cara saya menolong Pak Surya? Ada langganan saya tahun lalu pernah membeli barang ini, barang elektronik tersebut.
Jadi tadi dia telepon saya katakan barang-barang elektronik ini tidak sama lagi harganya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu masih harga 2.500.000, tapi kalau sekarang sudah menjadi 3.500.000. Jadi kalau saya kirimkan nanti nomor Pak Ahmad Dahlan kepada langganan saya yang tahun lalu memberi barang itu, maka tolong kuatkan keyakinannya Pak Ustadz. Harga itu barang tersebut sudah menjadi 3.500.000. Cuma itu, iya. Begitu Bapak dan Ibu dimatikannya, memang ada telepon. Apa benar ini dengan Pak Ahmad Dahlan? Iya benar. Tadi saya telepon Pak Surya, Pak Ahmad Dahlan. Waktu tahun lalu kami mengadakan jual beli barang elektronik. Waktu itu masih harga 2.500.000. Tapi sekarang katanya sudah 3.500.000. Apa benar itu barang elektronik itu sudah naik Pak Ustadz? Katanya tadi iya Pak, 3.500.000. Tapi kalau Bapak tidak pun jadi mengambil barang itu, tidak menjadi masalah. Saya bilang, oh biarlah Pak, saya matikan sebentar, saya pikir dulu. Begitu dimatikannya, diteleponnya balik. Kemudian Pak Ustadz, biarlah walaupun saya dapat untung kecil dari barang elektronik ini, yang penting katakan sama Pak Surya itu jangan dinaik-naikkan lagi harga. Saya telepon Bapak dan Ibu Pak Surya. Pak Surya, langganan Pak Surya itu benar-benar mengambil barang itu balik. Berapa buah? 120 buah. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah membantu saya Pak Ustadz, eceknya. Biarlah nantilah kita Pak sambung balik ceritaku bocehan. Kemudian Bapak dan Ibu langganan itu menelpon lagi. Pak Ahmad Dahlan, saya pesan barang-barang ini ada ndak dikirimnya ke WA, yaitu HP. HP seperti ini ada ndak? Kata beliau. Saya telepon lagi Pak Surya, ada ndak di kantor DJKN barang-barang seperti ini? Ada Pak Ustadz, ada. Kalau ada, beliau memesan 120 buah. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah, berarti bertambah permintaannya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau berhasil kita dengan jual beli ini Ustadz, ya, karena Pak Ustadz tak membantu ambo Pak Ustadz, ya, ambo akan mengagiah, yaitu uang jasa ke Pak Ustadz. Anda usah pakai sampai uang jasa. Iya wallahi billahi tallahi, demi Allah Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah membantu saya, kemudian saya pun membantu Pak Ustadz. Setiap satu barang saya berikan keuntungan, yaitu jasanya kepada Pak Ustadz 500.000 per buah satu barang. 500.000 kali 120 berarti 60 juta. Ya kan Bapak dan Ibu? Kemudian Bapak dan Ibu dimatikan apalagi dengan Pak Surya. Sesudah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, si langganan tersebut menelpon lagi, Pak Ahmad Dahlan, ini tanda transfer sudah saya kirim ke bendahara DJKN itu separuh dari barang itu 105 juta. 105 juta lagi nanti saya kirimkan khusus ke rekening Pak Ustadz. Tolong kirimkan nomor Pak Ustadz. Artinya nomor rekening. Ambo kirimkanlah nomor rekening Bapak dan Ibu. Akhirnya begitu saya kirimkan nomor rekening, saya telepon lagi Pak Surya. Pak Surya, langganan Pak Surya itu sudah langsung mentransfer uang 105 juta, separuh dari barang itu. Nanti separuh lagi katanya akan dia kirim ke rekening ambo. Oh alhamdulillah, tidak ada Ustaz. Apa ndak penipuan ini Pak Surya bacaan? Wallahi Pak Ustaz, demi Allah ini bukan penipuan Pak Ustaz. Karena bukanlah pernah datang ke rumah Pak Ustaz. Ceknya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Karena dia nyoba sumpah, ambo tetap yakin. Dan setelah itu ternyata barang ini tidak bisa keluar dari kantor DJKN sebelum dipenuhi pelunasannya.
Lalu menelpon lagi bapak dan ibu Pak Suryako, Pak Ahmad Dahlan, Pak Ustad, ambo kurang PT 25 juta lagi. PT ambo cuma segini, 25 juta lagi untuk kurang menutupi barang langganan amboko. Jadi kalau sudah tertutupi nanti barang ini, baru bisa ditransfernya nanti ke rekening Pak Ustadz itu semuanya. Jadi tolong bantu ambo Pak Ustadz, kirimkan dulu 25 juta duit Pak Ustadz. Masya Allah, ini sudah penipuan ini Pak Surya. Wallahi Pak Ustadz, jangan dibatalkan lagi cenyo. Masya Allah, wah sumpah, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia berani mengatasnamakan Allah. Akhirnya pun tetap percaya bapak dan ibu yang menggunakan Allah, tetap kamu percaya, karena orang yang bersumpah tidak sembarangan kan itu. Begitu bapak dan ibu ambil semua tabungan, terkumpullah waktu itu uang sebanyak 25 juta. Kemudian saya transfer waktu itu bersama istri ke bank. Bank sudah tutup karena waktu sudah jam 4. Ada tempat pengiriman bapak dan ibu yang mahal 20.000 uang pengirimannya. Yang penting saling tolong menolong, itu tadi niat. Begitu bapak dan ibu sudah tertransfer PT yang 25 juta tersebut, begitu sudah dikirim, datanglah pemberitahuan, tunggu sebentar, dana yang anda transfer sedang mana dia, supaya jadi pelajaran untuk kita semua bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Nih, ditransfernya 105 juta. Kemudian sesudah itu bapak dan ibu datang pemberitahuan, tunggu sebentar, transfer anda sedang dalam penungguan. Kemudian sesudah itu, terima kasih, dana anda sudah masuk. Kan itu, saya telepon Pak Suryatu bapak dan ibu. Begitu saya telepon bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, masih tetap meminta lagi untuk ditransfer PT 18 juta lagi. Wah, berarti ini sudah jelas penipuan. Sudah ditransfer 25 juta, minta lagi 18 juta. Akhirnya bapak dan ibu, istri sadar, ambo punlah sadar, berarti ini sudah penipuan. Lalu berangkatlah ke kepolisian mengadukan permasalahan ini. Polisi tidak bisa menindaklanjuti. Kemudian dicari kepada kantor kantor sensus yang mendata kekeluargaan itu atas nama Pak Suryatu, dilacak, ketemu dengan Pak Suryatu, tapi ternyata bapak dan ibu, bukan Pak Surya yang itu orangnya yang datang ke rumah, ada orang lain yang mengatasnamakan Pak Surya. Masya Allah. Inilah, jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini berarti sudah termasuk kategori yang dikatakan oleh As-Sadiqul Masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, arba'atun minasyaqa, ada 4 perkara yang menyebabkan manusia mendapatkan penderitaan di dunia sampai di akhirat. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, ada 3 indikator utama yang menyebabkan manusia disebut al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Apa dia tadi? Yang kedua adalah faqadul haya, tidak ada lagi rasa malu berbuat dosa kepada Allah. Atas nama Allah pun dipermainkan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia. Padahal bapak dan ibu, hidup di dunia sangatlah terbatas, sedangkan akhirat adalah
walal akhiratu khairum wa abqa. Sungguh negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi ada manusia di muka bumi menghancurkan penderitaannya, ya, menghancurkan kehidupannya yang kekal abadi hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia dengan cara berbohong atas nama Allah. Cuma bapak dan ibu, terakhir, karena ambolah sadar ambolah kena tipu, apa ambo kirim terakhir, saya kirim terakhir, semoga Allah berikan hidayah untuk wahai saudaraku bertaubat sebelum datang kematian. Hanya kepada Allah lah tempat berserah diri. Ini terakhir ambo kirimkan kepada penipu itu bapak dan ibu. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah memang cara seperti itu dia mendapatkan hasil pencaharian saya, padahal itu adalah untuk penggunaan pendidikan anak ambo, ya Allah, ternyata dia yang menguasai, ya Allah. Kalau memang itu yang terbaik untuk dirinya, ya Allah, tolong berikan kesempatan kepadanya bertaubat sebelum menghadapi kematian, dan jadikan uang yang dia dapatkan dari saya membuat dirinya semakin sadar. Tapi apabila tidak sadar, ya Allah, maka aku serahkan kepadamu adab apa yang lebih pantas dia terima darimu, ya Allah. Hanya aku pasrah kepadamu, ya Allah. Engkau yang menciptakanku, Engkau yang mengatur rezekiku, ya Allah. Kalau masalah rezeki saya tidak khawatir. Alhamdulillah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan cara seperti itu memang namanya manusiawi, ya, kita tertipu, apalagi baru pertama kali ini bersangkutan dengan uang kita kena tipu, terbawa-bawa Pak memang di dalam sholat kita, Allahu Akbar, interaksi dengan dialog dia terbayang, padahal kita sudah berusaha untuk menghilangkan tentang masalah itu. Namanya manusia bapak dan ibu, setinggi apapun ilmunya, kalau pada saat dia dapat ujian, kadang-kadang ujian yang dia dapatkan itu terbawa-bawa di dalam solatnya. Kalau kita dapatkan seperti itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ujian yang kita temui terbawa-bawa di dalam solat, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan terus angan-angan kita itu apa tuh, pikiran yang berangan-angan di waktu sholat itu, tapi palingkanlah wajah kita saat itu ke sebelah kiri, kemudian bacakan isti'adah, permohonan perlindungan kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau al'anuka bila'natillah, atau a'udzubillahi minka ya syaitan, al'anuka bila'natillah, aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu wahai syaitan, semoga Allah melaknatmu, ya, sebagaimana Allah telah melaknatmu. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah meludah sebagai isyarat 3 kali ke sebelah kiri, lalu lanjutkan solat itu. Tidak masalah, tidak perlu kita ulang balik dari rakaat pertama solatnya, tidak perlu. Jadi kadang-kadang bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang karena katanya tidak khusyuk tadi pada saat waktu solat, kemudian diulanginya balik solat itu, itu tidak ada syariat, tidak ada syariat. Kita bukan kesengajaan berangan-angan di dalam solat, tapi terbawa-bawa angan-angan apa namanya tadi, ujian tadi di waktu di luar solat, terbawa di dalam solat, maka diberikan oleh Rasulullah solusi yang terbaik. Tidak perlu diulang solat itu, tetapi bapak dan ibu, palingkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu ucapkan, boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau al'anuka ya syaitan, ya, al'anuka bila'natillah, ya, aku melaknatmu wahai syaitan sebagaimana Allah telah melaknatmu. Kemudian meludah sebagai isyarat 3 kali ke sebelah kiri, tidak membatalkan solat, lanjutkan solat itu. Subhanallah. Itulah kalau ada ilmu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi mengatakan
bahwa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 3 indikator utama yang menyebabkan manusia disebut al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Apa tadi yang pertama? Yaitu jumudul ain. Jumudul ain, pandangan yang picik, artinya orang yang selalu merasa benar di dunia ini, tak pernah merasa, tak pernah berbuat salah. Jumudul ain namanya tu. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penyakit pada diri manusia yang salah satunya jumudul ain, ya, pandangan mata yang picik, ataupun orang yang merasa dirinya paling benar dan tak pernah merasa dirinya berbuat salah kepada Allah, tak pernah menzalimi manusia, maka bapak dan ibu tak diragukan lagi, ini disebut adalah orang kafir. Kafir. Kafir tuh. Sampai-sampai diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita mengerjakan sholat di 5 tempat, ya, ada 5 tempat sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ada 5 tempat sholat, ya, dianjurkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, di ketika pada saat sholat maghrib di hari Jumat, ya, ketika sholat maghrib di hari Jumat, misalkan kemarin hari Kamis, kemudian masuk maghribnya, itu kan sudah masuk Jumat tuh kalau di dalam Islam. Kalau istilah kita malam Jumat, sudah malam Jumatnya. Di sholat maghrib itu diperintahkan oleh Rasulullah membaca waktu sholat maghrib, kalau dia imam, ya, membaca surah Al-Kafirun sesudah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas sesudah membaca Al-Fatihah. Apa tujuannya tadi itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah? Tujuannya memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu salah satu dari ciri-cirinya bapak dan ibu adalah orang yang merasa dirinya paling benar. InsyaAllah. Makanya sunnah ini diperintahkan oleh Rasulullah. Pada waktu kita sholat maghrib, rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Kemudian nanti pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada tauhid, menyelamatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas di ketika sesudah sholat maghrib. Kan ada sholat sunnah. Sesudah sholat maghrib ada sholat sunnah muakkad malah. Apa itu artinya muakkad? Sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satunya sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib.
Jadi siapa orang-orang yang mengerjakan solat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat, dianjurkan oleh Rasulullah membaca pada rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Ikhlas. 2. Yang pertama tadi kapan? Di hari Jumat di waktu sholat maghrib. Yang kedua, di setiap selesai sholat maghrib, artinya kita ingin mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib yang disebut sholat sunnah muakkad rawatib, ya, atau sholat ba'diyah sesudah maghrib. 2. Yang ketiga, kapan lagi yang diperintahkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh, kan itu pun dianjurkan, muakkad. Bahkan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri afdalud dunya afdalu minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih utama di sisi Allah daripada dunia bersama isinya. Itu saking hebatnya. Jadi siapa yang ingin mengerjakan salat sunnah sebelum subuh, maka pada rakaat pertama sesudah membaca surah Al-Fatihah, maka baca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Ikhlas. Berapa? 3. Salat maghrib di ketika hari Jumat, salat sesudah maghrib, salat sebelum subuh. Kemudian yang keempat, kapan lagi yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas di ketika salat itu? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, ketika seseorang ingin mengerjakan salat sunnah witir. Salat witir. Witir apa artinya? Witir artinya ganjil. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Ya, sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Kapan pelaksanaan salat witir itu? Pelaksanaan salat witir itu sesudah selesai Isya. Kapan akhirnya? Sebelum mengerjakan salat subuh. Jadi luas waktunya. Makanya ada 2 cara mengerjakan sholat witir. Sholat witir boleh dikerjakan, misalkan nanti kita sholat isya, kemudian kita mengerjakan sholat sunnah sesudah isya. Setelah kita selesai sholat sunnah sesudah isya, baru kita kerjakan sholat sunnah witir, paling kurang 1 rakaat. Kalau cuma 1 rakaat yang kita kerjakan sholat witirnya, maka setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Nah, tapi apabila kita mengerjakan salat witirnya 3 rakaat, ya, 3 rakaat, maka pada rakaat pertama bacalah sesudah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama salat witir itu, yaitu surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, kemudian pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah baru baca surah Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga sesudah membaca surah Al-Fatihah baru baca surah Al-Ikhlas. Sudah 4 ya? Jaga ini. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di ketika selesai tawaf.
Bagi orang-orang yang menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai dia mengelilingi Ka'bah, ya, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum mengerjakan sa'i, ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, maka diperintahkan dulu untuk sholat sunnah sesudah tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah sesudah tawaf. Pada rakaat pertama yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah. Sedangkan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ustaz, dari semua yang Ustaz sampaikan, 5 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas, satu pun belum saya dengar dari Ustaz dalil-dalilnya. Kita sebutkan satu persatu. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi, apabila seseorang ingin sholat di waktu sholat maghrib pada hari Jumat, diperintahkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waruya an Jabir bin Samurah. Ada seorang sahabat Nabi kita bernama Jabir anak Samurah, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghribi, dia membaca pada waktu salat maghrib lailatal jumu'ah, pada malam Jumat, ya, di malam Jumat salat maghribnya, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini satu dalilnya. Di mana hadis ini ditemukan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini adalah terdapat di dalam Sunan Ibnu Hibban. Sunan Ibnu Hibban. Dari siapa tadi? Dari seorang sahabat Nabi kita yang bernama Jabir bin Samurah. Semoga Allah meridai beliau. Ini dalil pertama. Makanya kalau pun awak bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakiranya ndak dapat kuliah ayu al-kafirun, saking parahnya ndak dapat lo kul huwallahu ahad. Itu kanlah parah tu. Ndak dapat kuliah ayu al-kafirun, ndak dapat lo dinyo kul huwallahu ahad. Lah, masih tetap diberikan keringanan, cukup baca Fatihah saja sudah mencukupi. Tapi tetap menuntut ilmu, jangan padakan sampai di situ terus menerus. Ad-dinu yusrun, agama itu memberikan jalan kemudahan. Wala harja alaikum fid din, dan Islam ini tidak pernah memberikan kemudaratan, artinya memberat-beratkan di dalam beragama. Tapi Bapak dan Ibu, walaupun diberikan keringanan kepada kita dalam beragama, jangan awak mencari-cari yang paling ringan-ringan, tapi menuntut ilmu tarikh. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, apa dalilnya bahwa diperintahkan membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas di waktu salat sesudah maghrib? Ya, salat sesudah maghrib. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, waruya al-Imam At-Tirmidzi, terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi kita yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau Abdullah ibn Mas'ud?
ma uhsiya ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'ataini ba'dal maghribi wa fir rak'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tidak dapat menghitung apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau biasa membaca di ketika mengerjakan solat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib, dan ketika mengerjakan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh beliau sering membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian membaca Qul huwallahu ahad setelah membaca Al-Fatihah sesudah rakaat pada rakaat kedua. Ini dah dalil yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, mana dalilnya bahwa dianjurkan oleh Nabi membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di ketika pada saat salat sunnah witir, ya. Salat sunnah witir. Di mana dalilnya? Dalilnya ini ditemukan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah akan kita lanjutkan sesudah selesai Isya. Nanti akan kita lemparkan pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas seputar tentang masalah kitab Miftahu Daris Sa'adah tadi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini sangatlah tebal Bapak dan Ibu. Itu baru sekelumit baru yang kita bahas. Di antaranya tadi yang pertama, yang pembahasannya al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Ada 3 indikator penyebabnya. Pertama tadi apa? Jumudul ain. Jumudul ain, yaitu pandangan mata yang picik, atau orang-orang yang senantiasa merasa dirinya paling benar, kalau orang lain tidak benar. Jangan-jangan orang seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah tipe-tipe ataupun ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir, karena orang-orang kafir pun mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang paling benar. Semoga Allah selamatkan kita. Makanya kita kaitkan tadi, apa hubungannya dengan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas? Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah keselamatan dalam bertauhid. Ya, karena ilmu yang paling utama yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita ini Bapak dan Ibu, supaya amal ibadah kita selama ini tidak rusak, adalah jaga tauhid kita dan pahami tentang surah Al-Kafirun itu, dan perdalami tentang masalah surah Al-Ikhlas itu. Makanya sampai kita kaitkan ada 5 tempat solat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas. Sudah 3 tadi yang kita bahas dalilnya. Kita berikan kesempatan 5 menit lagi, baru kita lemparkan pertanyaan. Kemudian apa dalilnya bahwa disunnahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas di ketika pada saat waktu salat witir? Berdasarkan hadis
Waruya Abu Daud, yang terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Ubay bin Ka'ab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutiru, beliau mengerjakan salat witir bisabbi isma rabbikal a'la, dengan membaca sabbi isma rabbikal a'la. Ini disebut surah al-a'la. Berarti kalau kita mengerjakan salat witirnya 3 rakaat, pada rakaat pertama baca surah al-a'la sesudah al-fatihah. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pun pada rakaat kedua pada saat waktu salat witir itu sesudah membaca al-fatihah membaca surah al-kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah al-ikhlas, yaitu pada saat rakaat ketiga sesudah membaca surah al-fatihah. Nah, ini dalilnya. Jadi Bapak dan Ibu, supaya apa tujuannya tadi kita membacakan dalil-dalil ini, supaya jangan kita menyangka bahwa kajian ini hanya dengan kata-kata sekedar itu saja. Tidak, kita sangat takut Bapak dan Ibu menyampaikan, apalagi berkaitan tentang masalah agama, itu kita mengada-ngadakan saja. Tapi kita selamatkan diri kita, menuntut ilmu itu dengan mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Kemudian penutup yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kapan lagi disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu pada saat waktu selesai tawaf. Ya, pada waktu selesai tawaf. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau Jabir bin Abdullah? Faju'ilal maqam bainahu wa bainal baiti fasalla rak'ataini. Dijadikanlah maqam. Maqam ini terambil dari kata qoma. Qoma itu artinya berdiri. Kalau disebut maqam itu tempat berdiri. Jadi kalau disebut maqam maknanya adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim dulu ketika saat memperbaiki Ka'bah. Jadi dulu makam Ibrahim itu Bapak dan Ibu berdempetan dengan Ka'bah. Tapi karena setiap tahunnya bertambah jamaah, akhirnya pun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, makam ataupun tempat pijakan Ibrahim pada saat memperbaiki Ka'bah itu dipindahkanlah. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah tadi, faju'ilal maqam, dijadikanlah tempat berdirinya Ibrahim pada saat membangun Ka'bah tersebut, fasalla, mengerjakan salat rak'ataini, 2 rakaat. Fakana yaqra'u fi rak'ataini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Kalau dalam riwayat yang lain, qul huwallahu ahad, itu yang didahulukan. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi wa fi riwayatin akhar, sedangkan di dalam riwayat yang lain, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi dahulukan Bapak dan Ibu membaca Al-Kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Kemudian apa hikmah di balik ini? Makruh atau apa istilah bahasa Jawa, pincang seseorang imam membaca ketika mengimami di dalam solat. Kadang-kadang sering kita mendengar imam Bapak dan Ibu di waktu rakaat pertama dia baca surah Al-Kafirun, itu rakaat pertama. Tapi begitu pada rakaat kedua tiba-tibalah dibacanya surah Al-Baqarah dari belakang ke atas. Ini pincang.
Jadi walaupun kita bapak dan ibu mungkin banyak mendapatkan bacaan-bacaan dari Al-Quran, tapi saat kita mengimami ataupun kita mungkin pada saat waktu sholat sendirian, pada saat membaca surah Al-Fatihah, sesudah itu disunahkan membaca surah Iqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang paling mudah kamu baca dari Al-Quran. Maka bapak dan ibu kalau bisa urutkan, kalau misalkan Al-Fatihah yang kita baca, kemudian Al-Baqarah kita baca, kemudian di bawahnya lagi. Jangan buat di bawah kemudian ke atas, tidak bisa. Sah dari pandangan Islam, sah, tidak sampai membatalkan sholat. Cuma bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ini disebut adalah pincang, artinya kurang sempurna, mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Apabila dibaca dari bawah kemudian ke atas balik, maunya dari atas ke bawah. Mana duluan surah Al-Kafirun daripada surah Al-Ikhlas? Duluan Al-Kafirun. Makanya jangan dahulukan Al-Ikhlas kemudian dibaca Al-Kafirun. Sah dari agama, tidak masalah. Tapi cuma ini adalah berkaitan tentang ilmu. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari 5 poin. Kemudian ada lagi bapak dan ibu yang belum kita tuntaskan tentang masalah perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tersebut. 3 indikator utama yang menyebabkan manusia ini ya disebut al-insanu bila insaniyah, manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Apa yang kedua adalah faqdul haya, itu belum kita tuntaskan. Yang ketiga adalah al-hirsu 'alad dunya, tamak ataupun rakus terhadap kehidupan dunia. Karena waktu kita sangat terbatas bapak dan ibu, ampun lemparkan pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi sebaiknya kalau bertanya lebih mudah tuh maunya dicatat kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau bagus. Inilah saking utamanya bapak dan ibu tentang sholat sunnah sebelum subuh ini. Ada orang yang sudah terbiasa mengamalkan sholat sunnah sebelum subuh, yang namanya manusiawi, kadang-kadang dia terlambat bangun di waktu subuh, ya. Dia berangkat untuk sholat subuh, tiba-tiba orang sudah qomat, dia belum sempat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh tadi. Apakah boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh dibayar di ketika setelah selesai sholat subuh? Ini kuat dalilnya, boleh. Boleh. Apa surahnya? Tetap surahnya itu yang dibaca. Niatnya? Kalau sebagian dari niatnya itu bapak dan ibu karena sudah lewat waktunya, tentu qada. Ke qada lagi. Bolehkah mengqada salat sunnah? Boleh. Boleh. Ke qada. Karena sudah terlewat waktunya. Tidak, bukan. Jangan kita niatkan Pak, sengaja misalkan ini minta maaf Bapak dan Ibu. Sebenarnya kan niat dalam sholat itu tidak di lisan loh, tidak di lisan. Tapi karena dia terbiasa selama ini melapaskan niat, sehingga tidak terbiasa untuk hati.
Padahal kewajibannya niat itu sepakat seluruh para ulama itu adalah an-niyah al-qasdu bil qalb. Niat itu adalah letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Sedangkan ucapan usolli sunnatal, apa namanya istilahnya, usolli sunnatas subuhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu biasa orang membaca-baca itu, nak, sengaja aku sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi Ustadz, saya mengerjakannya sesudah subuh. Apakah ba'diyah subuh? Tidak ba'diyah subuh namanya. Jangan lagi ucapkannya. Itu namanya qada. Qada. Sama, pahalanya sama, Pak. Tapi ingat, kalau mengusus, karena ini perlu diperbaiki ya, yang kita kerjakan bukan sholat sunnah sesudah subuh. Karena sholat sunnah sesudah subuh, satu pun dalil tidak ada. Tidak ada sholat sunnah sebelum subuh. Tapi karena pertanyaan Bapak tadi, ya, apa kalau seseorang terlambat mengerjakan subuh, terbiasa dia mengamalkan sholat sunnah sebelum subuh, tiba-tiba bolehkah dia mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh itu di ketika selesai sholat subuh? Boleh, kan itu tadi jawabannya. Apakah sama pahalanya? Sama, tetap sama pahalanya, sama. Tapi jangan biasakan terlambat terus menerus sholat subuh, ya, jangan biasakan. Tapi dia dengan alasan tadi setelah sholat subuh dia kerjakan terus seperti itu. Yang ganti qadiyah tadi. Apakah berlaku hadis itu bagi orang yang terlambat sholat? Tetap berlaku, tetap berlaku. Tapi jangan biasakan itu terus menerus, ya. Ini perlu jadi catatan. Jangan dibiasakan. Tetap usahakan bangun di ketika, kalau bisa sebelum adzan subuh. Karena dalil yang paling kuat tentang masalah mengenai tentang sholat sunnah sebelum subuh ini adalah di situ tadi yang paling kuatnya. Tapi bagi orang yang terbiasa, ini penjelasannya Bapak dan Ibu terdapat di dalam kitab I'anatut Talibin. Ini sarah, ya, dari syarah Fathul Mu'in yang dikarang oleh Asy-Syaikh Sayyid Bakri Sata. Boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Di luar tema. Apa di luar temanya, Pak? Apakah boleh hukumnya kalau kita memanggil ayah ibu terhadap istri, atau panggilan kita sehari-hari itu kan sama abi atau umi, itu boleh nggak? Karena ada yang bertanya, bagaimana hukum dalam pandangan Islam suami istri memanggil, misalkan suaminya memanggil kepada istrinya ummi, ya, atau mama, atau bunda, lalu pun si istri ini memanggil suaminya papa, ya, atau abi, atau ayah, ya. Kalau dikaitkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatnya ini tergantung niat, ya. Tergantung niat. Apa dasar kita mengatakan oh istri kita ummi? Apakah kita samakan ummi yang telah melahirkan kita? Kalau kaitannya ke situ, kesepakatan seluruh para ulama mengatakan ini haram. Tapi
Kalau hanya sekedar mengatakan kepada ibu, ya, kepada istri kita, ibu, maksudnya yang kita lihatkan ibu dari anak-anak kita, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, hati-hati ini. Apalagi seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagaikan ibuku bagiku. Apa namanya nih? Zihar namanya nih. Maka apabila ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagaikan ibuku bagiku, maka haram dia melakukan hubungan dengan istrinya sebelum bayar denda. Hati-hati tuh. Inilah yang disebut zihar. Tapi kalau cuma hanya sekedar adat kebiasaan saja, ya mengkonyo ini niat ini perbaiki niat kita, jangan pula kita ibu seperti yang terbayang ibu kita yang melahirkan kita. Nah itu. Tapi ketika kita memanggil mi, maksudnya adalah ibu dari anak-anak kita. Ya, ibu dari anak-anak kita. Tidak masalah, boleh. Tidak sampai, tidak haram. Tidak ada yang satupun para ulama mengatakan haram tentang masalah itu. Tergantung hatinya lah, niatnya lah. Tujuannya dasar dia mengatakan tuh. Wallahu a'lam. Ya. Allah barik fiik. Apakah sah kita mengambilkan wudu ibu kita yang telah uzur sholat? Apakah sah kita mengambilkan air wudu untuk ibu kita Yang udah uzur, yang sakit uzur. baik? Karena kan tidak bisa dia tuh isi apa sholat kita ambil itu sendiri. Baik. Tentang masalah orang yang uzur, kalau seandainya memang tidak bisa, inilah luar biasanya kewajiban solat ini, yang sehingga tidak bisa diperwakilkan kepada orang lain. Selama bapak dan ibu ingatannya tentang masalah solat, walaupun dia bapak dan ibu tidak bisa bergerak, wajib baginya solat. Yang penting dia sudah akal balik. Kan itu. Ini ternyata kedua tangan dari ibu kita tidak bisa lagi diangkat. Tapi dia tahu tentang kewajiban sholat. Bagaimana tata cara untuk berwudunya? Apakah boleh si anak itu mengambilkan air wudu, artinya mengwudukan orang tuanya, ya, kemudian supaya ibunya sholat? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Wudukan dia, bantu dia. Tidak masalah tuh. Atau kalau ditayamumkan ke air. Bagaimana kalau seandainya kalau tayamum itu bagaimana kalau tayamum? Tayamum itu kan berlaku di antaranya apabila sulit didapat air, maka bertayamumlah. Atau memang ada air, tapi apabila karena orang sakit, kalau digunakan air itu nanti untuk mengambil air wudhu, dia khawatirkan akan menjadi bertambah sakitnya, maka diberikanlah keringanan untuk bertayamum. Ya, boleh, tidak masalah. Kalau digunakan air itu untuk berwudhu, ternyata yang akan mengakibatkan bertambah sakitnya, maka tidak masalah, tayamumkan dia. Tayamumkan dia. Tapi kalau tidak pengaruh sakit, tidak boleh. Hah? Kalau tidak boleh. Dahulukan air dulu. Air dulu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Berdasarkan dari ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Akhirnya nanti
sesudah ayat itu, kalau tidak mampu nanti untuk menggunakan air, baru fatayammamu, kan itu nanti di situ di akhir dari ayat itu. Lihat lagi kembali surah Al-Maidah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waduh, enggak tahu. Coba Bu. Tolong dibantu Bu Beko. Bagaimana hukumnya orang yang terlambat sholat subuh kesiangan? Oh, bagaimana hukumnya orang yang terlambat sholat subuh, artinya kesiangan? Bapak dan Ibu, bagi orang yang tanpa kesengajaan tidak ada hukum bagi dia. Tapi kalau memang sengaja dia melambat-lambatkan, memang tadanga dinyu suara azan, ya, pura-pura ndak tahu dia. Kan yang mengetahui yang pura-pura ndak tahu itu kan dirinya sendiri. Kalau awak mungkin tetap dianjurkan kita untuk berbaik sangka. Mungkin dia saking pulasnya tidurnya tidak terdengar dia suara azan. Padahal kalau ditanya dia sebenarnya dengan hati nuraninya, dia jawab, apakah tadi waktu subuh mendengar suara azan? Iya, saya dengar. Dijawabnya, kenapa Anda tidak bangun? Malas. Ini yang menjadi kena hukum. Malik aku karena dia barik mangkik mato ceknya. Kenalah hukum bagi dia. Hukumnya tetap dianjurkan dia untuk bertaubat segera kepada Allah. Tapi bukan hanya sekedar taubat, tapi subuhnya pun tetap dia kerjakan. Ya, jangan biasakan terus-menerus seperti itu. Ya, kita manusiawi pasti pernah terlambat subuh. Ya, terlambat subuh. Tapi jangan jadikan itu sadu. Allah itu maha pemaaf kok. Tidak masalah lah, jam 8 pun tidak masalah. Jangan Bapak dan Ibu. Bagaimana? Niatnya sama tetap seperti niat subuh. Tidak ada bedanya. Tapi jamnya Ustadz, tidak ada disebutkan jam. Tetap bagaimana niatnya? Tetap. Tidak perlu disebutkan sengaja aku sholat subuh jam 8. Tidak perlu. Yang penting sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu yang wajibnya di hati. Tidak perlu dilapaskan sebenarnya. Tapi karena orang kok acuk bana batanyo tentang niat, makanya supaya lebih mudah, makanya ajarkan seperti itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya wajibnya tetap boleh pilih. Sepakatan para ulama, jumhurul ulama adalah an-niyah al-qasdu bil qalb. Niat itu adalah letaknya di dalam hati, walaysa binutku bil lisan, bukan dituturkan dengan lisan. Sama seseorang di ketika pada saat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mengambil air wudhu, kan dia hatinya sudah ada tergerak itu. Apa tujuan dia mengambil air wudhu itu? Yang terbayang dia kan karena sudah mau masuk waktu sholat. Sholat apa? Misalkan sholat subuh, berarti itu dia sudah niat sebenarnya tuh. Udah niat. Tidak perlu sengaja aku mengambil air wudhu seperti nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghar li istibahatis sholat lillahi ta'ala. Kan ini masyhur ini. Tapi tidak masalah. Ini biasanya di kalangan mazhab dari Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan jangan biasakan seakan-akan kalau tidak dilapaskan seakan-akan tidak sah. Itu barik beko. Nah, ada lagi. Terakhir. Satu lagi. Nah, wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum.
Semoga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pertemuan kita ini berharap kita kepada Allah semoga membawa keberkahan dalam hidup kita, membuat kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kalaupun seandainya dari tausiah ini ada mungkin kajian-kajian yang menurut Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan sunnah, tetap Bapak dan Ibu kalau memang tidak berterima, ya sampaikan ataupun tulis, ataupun nanti sesudah kajian ini rasanya Ustadz bertolak belakang apa yang Ustadz sampaikan itu dengan ilmu yang yang Ambo dapatkan selama ini. Kalau memang itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayo kita berdiskusi, jangan saling menyalahkan. Ambo lebih suka seperti itu daripada main belakang, Pak. Main belakang itu bencong. Jangan suka main belakang, tapi berhadapan kita sampaikan di mana salahnya. Kalau memang ternyata apa yang mau sampaikan itu memang terdapat kesalahan, hadisnya itu katanya palsu, lah di mana letak kepalsuannya? Kalau memang ternyata palsu, hanya kepada Allah berserah diri, minta maaf. Tapi sesuai dengan ilmu yang mempelajari salamoko, baru itu Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya seperti ini Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon diberikan kemaafan. Kebenaran semuanya adalah pertolongan dari Allah semata. Sedangkan kesalahan itu adalah dari diri pribadi. Wal iyadzu billah. Kita tutup kajian ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Doakan Bapak dan Ibu kami tetap pulang habis kajian ini ke Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.